akan kita lanjutkan sesi diskusinya. Tadi ada pertanyaan terkait gradasi atau gradien ya. Itu seperti apa apotek kereta? Ini saya contohkan ke halaman yang tadi ya. Ini kita bisa masuk di elemen, itu kita ketikkan gradient. Nah, ini akan muncul nih yang di grafis ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk background dari gradasi. Kita tinggal membesarkannya aja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa mengganti warnanya juga di sini. Misal kita pengen warna lain juga bisa. Seperti ini. Dan ini banyak sih motifnya ya. Ini kan misalnya atas bawah atau mau yang bentuknya samping itu juga ada. Misal seperti ini. Nah, ini juga bisa jadi gradasi dan bisa diubah juga warnanya. Nah, seperti ini. Kayak gini. Jadi bisa pakai elemen, kemudian keywordnya kita pakai gradient. Kayak gitu. Baik, apoteker Emas ya, apakah sudah jelas? Oh iya, apotek kereta. Tadi untuk yang membagikan file ya, itu kan ada bisa diedit, bisa nggak boleh diedit sama orang lain gitu, atau pilihannya gimana ya? Iya. Untuk sebenarnya untuk bagikan file yang pakai link itu tuh ada tiga. Nah, ini dia ada tiga pilihan seperti ini ya. Jadi ada yang hanya Anda yang dapat mengakses. Itu berarti kalau misalnya ada orang lain yang pengen akses, itu biasanya kita seperti Google Drive gitu. Jadi minta permission seperti itu. Kemudian ada yang kalau misalnya kita punya tim, itu yang akses tim kita aja itu juga ada. Dan yang terakhir itu yang punya tautan. Nah, yang punya tautan ini itu ada tiga juga sama kayak Google Drive. Jadi hanya bisa lihat, ada yang cuma bisa komen, memberikan komentar terkait desain yang sudah kita buat, ada yang juga bisa ngedit. Nah, ini tadi yang saya share linknya itu yang bisa edit. Jadinya di sini itu bisa langsung mengakses editan dari desain saya tadi. Mengakses maupun mengedit desain yang sudah saya buat tadi, kayak gitu. Baik, jika seperti itu, apotek kereta, apakah misalnya kita lagi mau desain terus nggak mau desain kita yang asli itu terubah gitu ya, tapi kita mau share ke orang, seperti itu caranya bagaimana? Mungkin tadi di bagian yang cuma bisa lihat sama komen aja. Jadinya orangnya itu cuma akan bisa melihat desain kita, tapi nggak bisa ngedit. Atau mungkin kalau misalnya memang pengennya misalnya kita ngedit nih, tapi pengennya orang lain tuh bisa ngedit, tapi nggak mau di desain kita yang awal diedit, itu bisa dibuat salinan tadi. Jadi kan ada di file itu buat salinan ini, jadinya otomatis kita punya dua file. Yang satunya itu bisa kita edit dan satunya bisa kita pertahankan desain awalnya. Gimana, apoteker bisa? Oh iya. Jadi kalau misalnya mempersilahkan orang lain untuk berkreasi gitu, desain asli kita masih bisa disimpan gitu ya? Iya benar. Nanti kita minta orang-orangnya yang akses desain kita untuk buat salinan sebelum melakukan editing kayak gitu. Itu biasanya kalau misalnya dari branding bikin, misalnya kan template-nya Ngobati, misalnya template-nya Ngobati kan sama nih, tapi kan subtemanya beda-beda. Nah, itu kita bisa membuat salinan supaya dari tiap episodenya itu bisa tetap kita simpen kayak gitu. Oke.
Lalu apotek kereta itu tadi kan sempat dijelaskan kalau misalnya Canva ini bisa kegunaannya luas gitu ya, bisa untuk flyer, Instagram, story, juga di feed gitu. Nah, bahkan video. Nah, kalau untuk video sendiri apakah ada batasan mungkin berapa lama gitu? Kalau misalnya cuman di Reels kan cuman beberapa detik gitu ya, tidak sampai 1 menit atau hanya beberapa menit gitu hitungannya. Tapi kalau misalnya di YouTube gitu kan durasinya lumayan panjang gitu. Nah, itu apakah bisa gitu di Canva? Kalau misalnya buat ngedit itu bisa. Jadi misalnya lebih dari 30 menit pun itu bisa. Mungkin kekurangannya adalah karena dia ini saya tunjukkan seperti apa ya kalau misalnya ngedit video aja ya, biar ada gambaran nih. Kira-kira kalau misalnya kita ngedit video misalnya podcast tuh di Canva seperti apa gitu. Bentar. Mungkin kan ada beberapa PC itu punya konten YouTube gitu ya, atau mau buat podcast gitu. Nah, itu apakah memungkinkan gitu ngeditnya pakai Canva? Nggak harus download lagi mungkin aplikasi CapCut atau VN gitu ya. Kalau misalnya kakak-kakak sekalian tahu di pengurus daerah itu ada program podcast, nah itu berkolaborasi dengan AWPJ PDIAI Jawa Timur. Jadi sebenarnya ya itulah yang melatar belakangi kegiatan kita pada hari ini gitu. Berlatar belakang ternyata apoteker itu sulit ya menemukan editor seorang apoteker gitu. Nah, maka dirasa perlu untuk pelatihan Canva gitu ya Kak Reta ya. Nah, ya seperti ini. Ya, benar. Ya, benar sekali ya Mbak Teresa. Jadi ini salah satu video ya, video podcast yang sempat saya edit, itu Bincang Apoteker episode 1 dan 2. Ini kebetulan yang episode 1, ini durasinya bisa sampai 32 menit. Nah, itu tidak enaknya kalau misalnya edit di Canva ya, mungkin harus, kalau video mungkin motongnya juga harus pelan-pelan ya, karena dia nggak ada trackingnya, kayak gitu. Memang untuk aplikasi desain grafis yang memang bisa digunakan untuk mengedit video maupun gambar ini sudah cukup membantu untuk mengedit video, bahkan durasinya ini sampai 30 menit seperti itu. Kalau untuk batasan file yang bisa diunggah seperti apa apoteker Reta? Ini kemarin saya sempat upload ya, itu kayaknya nggak bisa. Kalau misalnya bergiga-giga, misalnya kayak 1 giga, itu memang nggak bisa diupload ya untuk raw datanya. Kalau misalnya memang besar banget itu rata-rata nggak bisa. Kebetulan ini kemarin tuh sekitar 600 MB itu masih bisa, karena kan kalau misalnya podcast itu kan biasanya ada kita bikinnya per potong gitu, jadi lebih mudah untuk kita langsung masukin di lewat unggahan di Canva. Berarti harus ada triknya gitu ya, misalnya nggak bisa dalam full gitu videonya, harus dipotong-potong dulu gitu ya apoteker Reta. Kalau mau Ya, benar. Kalau misalnya gunain Canva, mungkin kalau misalnya podcastnya itu nggak di-cut sama sekali ya, itu kan bisa mungkin bergiga-giga, itu bisa dipotong dulu, misal mau dipotong lewat CapCut atau Vian itu bisa. Atau sekarang itu kayak banyak banget aplikasi online saya di Google gitu tuh kadang ada yang bisa motongin video kayak gitu. Nanti tinggal kita ngeditnya itu terus ngilangin ya, yang mungkin ada yang misalnya ada yang salah jawab atau kayak gimana yang mau kita hilangkan itu juga bisa lewat Canva. Cuma ya itu, kalau misalnya lebih dari 1 giga kayaknya nggak bisa diupload di Canva. Baik. Apakah ada pertanyaan lain mungkin dari peserta? Apakah sudah cukup? Karena ini diagendakan sampai pukul 18 ya, pelatihan kita sore hari ini. Baik, mungkin bisa dibantu untuk share link presensi.
Ya, sambil menunggu link presensi, mungkin saya minta tolong untuk host share video merchandise ya. Jadi salah satu upaya kita untuk branding itu bisa melalui merchandise juga. Jadi dengan menggunakan item-item yang kita desain sendiri gitu. Nah, ada juga nanti video tadi Apoteker Dia sudah menyebutkan sebelumnya jika di AWPG sendiri ada upcoming event ya berupa kolaborasi dengan pengurus pusat yaitu Summit 2023. Jadi di tahun ini tanggal 3 sampai 5 November ya, di awal November itu akan ada event Summit. Nah, kebetulan hostnya di Malang gitu. Nah, jarang-jarang. Nah, kebetulan di tahun ini AWPG PDII Jawa Timur mengambil tenderisasi dan menyanggupi untuk mengadakan summit di Kota Malang gitu. Nah, mohon disimak info video berikut. Baik, terima kasih. Nah, agenda selanjutnya mungkin foto bersama dulu ya dengan semua peserta, kakak-kakak sekalian. Dimohon untuk on cam ya dan memberikan senyuman terbaiknya. Minta tolong host. Baik, kita akan mulai dengan slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Mungkin kita akan mendengarkan ya kata-kata penutup dari narasumber kita. Terima kasih ya Apoteker Risa. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf apabila masih ada mungkin penjelasan saya yang kurang atau mungkin masih ada yang belum mengerti terkait Canva, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan atau misalnya habis ini buka Canva nih, terus habis itu tiba-tiba oh bingung ini gimana ya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di Instagramnya AWPG. Nanti insya Allah kalau misalnya nanti saya coba buka untuk, dan kalau misalnya memang pertanyaannya bisa saya jawab, langsung saya jawab. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin nanti saya diskusikan dengan tim branding lainnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang ada pertanyaan, langsung kirim aja di Instagramnya AWPG kayak gitu. Kemudian mungkin ini ada satu quote yang menginspirasi kita ya untuk bisa mendesain kayak gitu.
sebagus-bagusnya desain pasti ada yang tidak suka, dan sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya. Terima kasih atas antusiasnya untuk pelatihan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Apoteker Reta atas pemaparan. Terima kasih. Baik. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan yang terlewat terkait akun ya. Nah, mungkin bagi kakak-kakak perwakilan pengurus cabang, nah nanti bisa mengajukan ke ketua PC-nya masing-masing gitu ya, mungkin untuk terkait akun Canva. Nah, karena kalau akun Canva itu bisa diakses ke siapa aja yang punya emailnya gitu. Jadi misalnya di AWPJ itu satu akunnya yang didaftarkan untuk Canva Team. Jadi kami berbayar sekitar 250.000 per tahunnya, tapi bisa digunakan untuk semua pengurus gitu, nggak hanya tim brandingnya saja gitu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan saran gitu ya ke ketua PC-nya, atau diteruskan ke PD mungkin, atau seterusnya gitu. Nah, nanti untuk karena fitur Canva Pro itu jauh berbeda gitu ya. Jauh lebih memudahkan kita sebagainya saja gitu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan saran gitu ya ke ketua PC-nya, atau diteruskan ke PD mungkin, atau seterusnya gitu. Nah, nanti untuk karena fitur Canva Pro itu jauh berbeda gitu ya. Jauh lebih memudahkan kita sebagai pengguna gitu dibandingkan yang versi free-nya gitu. Baik kakak-kakak sekalian, saya rasa sudah cukup pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya, atas semangatnya gitu ya. Tadi tidak menyangka pertanyaannya itu sudah sampai hal-hal yang teknis gitu. Baik, linknya akan kami kirim nanti melalui email ya, beserta persyaratan lainnya. Nah, kakak-kakak tadi kan sudah disebutkan jika ada mungkin desain-desain yang ingin diberikan masukan oleh tim dari AWPJ, diperkenankan untuk mengirim via email gitu, atau langsung ke tim branding Reta, atau ke akun Instagram kami ya. Jangan lupa untuk di-follow agar tahu konten kami dan kegiatan selanjutnya, seperti itu ya. Nah, sebelum acara diakhiri, saya minta jargonnya bersama-sama ya. Kalau saya bilang AWPJ, jawabnya simple, fun, and young. Lalu saat saya bilang Jatim, jawabnya solid. Seperti itu, minta tolong ya kakak. AWPJ, simple, Jatim, solid. Baik, kalau begitu cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami selaku pelaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara AWPJ selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.